Bismillah ma syaa Allah la yasudul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu alladzi qaddama ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa da'a ila sabili rabbih bil hikmati wal maw'izati hasanah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadihi amma ba'd. Hadratil muqarrabin wal muhtaramin yang sama kita hormati dan kita cintai, yang sangat kita muliakan dan kita banggakan, segala para alim ulama, para kajian, para kiai, para kasepuhan, segala tokoh masyarakat, teristimewa saudara saya akan beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan kita doakan semoga para keluarga kita, para ketua kita dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, ditambah manfaat barokah ilmu dan kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Salam hormat juga saya sampaikan kepada segala aparatur pemerintah, sipil, militer, TNI ataupun Polri yang hadir ataupun yang mewakili, terutama Bapak Kepala Desa, Bapak KUA yang hadir ataupun yang mewakili. Kita doakan semoga para pimpinan kita dari Presiden sampai tingkat RT mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa dan cinta terhadap Islam dan umatnya, yang bangga dengan negeri dan rakyatnya, amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan juga saya sampaikan kepada segenap daripada panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam, yang bentuknya suksesnya acara pada malam hari ini tidak lepas daripada kerja keras perjuangan segenap para panitia. Kita doakan semoga para panitia ini disehatkan oleh Allah dan batinnya, diberkahkan kehidupannya, dikabul hajat-hajatnya sehingga husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan pada malam hari bisa sampaikan kepada segenap yang hadir, daripada kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, adik dan kakak, santri wa santriwati hadirin. Acara peringatan Maulid Nabi ini merupakan acara yang sangat istimewa, merupakan acara yang sangat mulia, apalagi kita hidup di penghujung zaman, kita hidup di akhir zaman, yang dimana kehidupan di akhir zaman ini penuh dengan fitnah. Bahkan fitnah di akhir zaman itu bagaikan gelapnya malam, sehingga tidak ada ruang terkecuali tersentuh dengan kegelapan. Hanya tempat-tempat yang ada lentera yang cahaya di ruang itu. Hanya ada tempat-tempat yang ada lentera yang terang benderang di tempat tersebut. Apabila tempat tersebut tidak ada lentera, niscaya akan terliputi dengan seluruh kegelapan yang ada di muka bumi. Inilah gambaran fitnah di akhir zaman. Oleh karenanya, agar kita semua selamat dari fitnah,
baik fitnah dunia ataupun akhirat. Sudah seharusnya momen-momen agung seperti ini, momen-momen mulia seperti ini, yaitu momen memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus diadakan, terus diselenggarakan, dan sehingga orang-orang yang terlibatnya diselamatkan dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di acara seperti ini diingatkan kembali, baik yang mengisi tausiahnya ataupun masyarakat yang menghadirinya, diingatkan kembali agar kita kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita kembali kepada ajaran syariat Islam. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, rasa bangga kepada Nabi Muhammad, sehingga kita sebagai orang beriman tidak ada yang kita idolakan terkecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Kenapa kita harus mengidolakan Nabi? Sungguh saudara, tidak ada manusia yang lebih sayang kepada umatnya terkecuali baginda Nabi. Tidak ada manusia yang lebih mengkhawatirkan soal kondisi umatnya terkecuali kanjeng. Tidak ada manusia yang paling mengharapkan umatnya selamat mulia dunia akhirat terkecuali kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi yang dulu saya ingatkan, ketika melihat masyarakatnya kurang ajar, ketika melihat umatnya tidak taat kepada Nabi-Nya, itu Nabi angkat tangan, saudara. Ya Allah, hancurkan itu masyarakat. Itu Nabi dulu. Tapi Nabi Muhammad tidak, saudara. Sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan siksa umatku langsung ketika mereka melakukan kesalahan. Berikan mereka kesempatan untuk bertaubat. Jangan begitu berbuat salah langsung sikat, jangan. Tolak sering itu mesti wujud aman. Umat terima lemah, umat Nabi malah letih. Jadi lamun tiamah begitu melakukan kesalahan, ulah dari kumaha, beri kesempatan agar umat Nabi ia punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kira-kira kita punya Nabi seperti itu, bangga tidak? Cinta tidak? Siap kembali kepada ajarannya? Siap kembali kepada syariatnya? Yakin? Takbir? Bahkan Allah gambarkan dalam surat At-Taubah, saudara. Karena di sini wilayahnya banyak santri dan kiai, jadi saya izinkan membaca kitab, boleh? Kenapa? Karena lalu dan ulang cacahan di hadapan kiai sampai itu makanya kita disediakan wartawan gitu. Maka kitab kemudian dibaca pada saat dia musim nanti kitab Marah Nabi atau yang kita kenal dengan Tafsir Munir, karangan ulama internasional, ulama yang al-alim al-allamah, ulama yang makrifat kepada Allah, ulama kebanggaan Nusantara, bahkan kelahirannya di Banten adanya Syekh Nawawi Tanah. Di sini saya menyampaikan sifatan Rasulullah yang dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wallahu a'lamu bi muradihi wa aqibatihi.
Waqajakum demikian teman-teman bumi surah kabeh ayyuhal ardhu yang Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam nabi musyarikan agung tinggal min anfusikum saking diri sira kabeh ayat min jinsikum saking diri sira kabeh basyari terus manusia Allah bangsa adalah demokrasi bangsa pada suku dan musyrikum sopan surah kabeh wa qulna dan baca di patiya min anfusikum di patiya di patah-patah min anfusikum ayat asyur tersenyum yang mulia surah kabeh wa qulna dan tahu surah kabeh kita disampaikan hari utawi kira-kira tu Fatimah bagi orang kesedi Fatimah wasapa sedaya sallallahu alaihi wasallam payah kasih Rasulullah maaf bapak itu kagak ada kenal yang mampu itu kagak ada kang nani yang mampu surat itu mana itu kang ngejar silakan ada siapa bisa tersepaya bahasa dengan bakal ada Rasul dikata saya utusan maaf bapak itu kagak ada surat kabeh bahwa mangkota ya Rasulullah ya Allah, ketika Rasulullah mengajar sesuatu kami lalu begitu dibangkit ada di sisa halus untuk kakak dan pasti mengajar sesuatu kami iman itu kami iman sesuatu kami wafal aja itu mampu ketika sesuatu kami bahwa mampu Rasulullah syahid bapak itu kami kembali hari soal terdapat sesuatu mereka bagus satu itu masih sesuatu bimbing dan punya wala terdapat satu bagaimana ayat ini tersekat kami mobil roh ikutkan bangsa sering merupakan mulas kalau Allah syahid rahmat kita bangsa bilqoi akan terdapat musa ingin mobil melindungi itu kan harapan iman dalam mobil yang kasih terangkan gawe dosa ibu kita bapak coba ini jadi masalah salam ibu hati nah eta bahasa Jawa di Lugo jadi dalam satu masuk di Lugo di rampaan introbana eta di rampaan bisi salah cabat kalau salah cabat sok salah mungkin bisi salah baca salah itu kalau salah itu kita sok salah makna salah musikenana tuh sesat menyesat ini ayat ibu bapak lamun kiai masuk dijadikan ayat jampe komo kusantri bogo kasantri awewe ditolak main dikuasaan apa dia baru dikatakan bahkan ayat jawara kalau ayat parasia yang terminal parasia yang terminal ayat menang dengar ku bendok mental ku peluru iya dikuasaan nah ini ayat luar biasa bahkan ayat terakhir yang dicantumkan oleh sahabat ditemukan oleh sahabat ketika memulaiku dalam tulisan di masa Abu Bakar. Ini ayat sangat luar biasa. Kira-kira surah kedua, surah kedua, sepulang kedua, apa surah? Beres dari suratnya. Pokoknya pertemuan presiden sampai ke santri kacamuk dia. Dengan kedua. Yakin, mual marah, mual ngambek. Dulu 15 abad yang lalu, ketika Rasulullah diutus oleh Allah, yang mana situasi kondisi masyarakat ketika itu tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesesatan merajalela, penyimpangan di mana-mana, Tuhan dianggap tidak ada, batu dianggap Tuhan, persinahan merajalela, minuman keras di mana-mana, para pendeta-pendeta yang tidak memikirkan benar tidaknya masyarakat, yang penting ngangkopan kain. Para penguasanya, bupati, gubernur, presiden, rajanya tidak peduli kesejahteraan rakyat, lu penting keluarga air jadi pejabat. Ketika itu 15 abad yang lalu, umat manusia tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat manusia tidak mengenal benar dan salah. Sampai ada istilah masa-masa seperti itu disebut dengan masa jahiliyah, masa kebodohan. Bayangkan kebodohan
skala ritual tahunan. Mereka membuat adonan roti, geus dijieun adonan roti eta dibentukkeun jadi patung. Geus dijadikeun patung dibakar jadi roti berbentuk patung, digotong ku para jago, digotong ku pamuda-pamuda tadi disembah eta roti. Dijieun ku kumanehna, diatur ku kumanehna, digeuleuh ku kumanehna, digotong ku kumanehna, disembah eta roti geblek. Aya geblek. Begitu eta keliling kampung digotong eta roti si pangeran teh lata cokot cuna diangkat gotong deui. Tungtungna pangeran beang tinggalan di sana. Kira-kira geblek teh jelema. Pokok teh jelema. Makanya pantas disebut jahiliyah. Akhirnya Allah katakan, putuskan lakon jahat. Hei orang Arab, di tafsir Munir disebut Aimal Arab. Tapi di tafsir yang lain ada Aimal Arab. Hei sekalian alam semesta, hei masyarakat, hei umat manusia, sungguhlah datang kepada kalian Rasul. Santri malam sangat luar biasa isim nakiro ini medan kejaran takdir wana karu ikhoda dengan jual bakuna Rasulullah Nabi Musa telah datang kepada kalian seorang utusan yang agung jiwanya, agung raganya, agung peranainya, agung tutur bahasanya, dan agung akhlak. Siapa utusan tersebut? Apakah jin? Apakah malaikat? Basyarin alamin Quraisyin istri. Utusan yang diutus oleh Allah yang begitu agung tiada tara, begitu agung tiada tanding, sehingga wajib diyakini Abdul Mahmud alam itlaq Nabiuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab negaranya, Quraisy turunannya sama seperti kalian sebagai manusia, punya darah, punya daging, punya tulang, bisa makan, bisa tidur, punya kepala dan yang sama dari kalangan manusia. Jadi utusan yang diutus oleh Allah ini adalah dari kalangan manusia itu sendiri, bukan dari kalangan malaikat. Ialah yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Di mana letak keagungannya? Di mana letak keistimewaannya? Salah satunya yang diberikan sifat oleh Allah di sini adalah azizun alaihi ma antum. Manusia ini siap menerima segala resiko penderitaan yang dahsyat. Syakun syadid, penderitaan yang dahsyat siap diterima demi kepentingan umatnya. Nabi kita Muhammad tidak nyenyak tidurnya, tidak enak makannya, demi memikirkan nasib umat manusia. Apapun yang terjadi kepada umat manusia, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat, ini membuat penderitaan yang dahsyat kepada Nabi. Nabi tidak senang melihat umatnya ada dalam bahaya. Nabi tidak rela melihat umatnya ada dalam sengsara. Apalagi Nabi tidak senang dan tidak rela manakala umatnya ada dalam ancaman panasnya api neraka. Alhamdulillah. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah ngobrol dengan sahabat. Rasul bercerita kepada sahabat, "Hai sahabat, aras pitak maka ditembongkeun kain cekan dengan barang eta aras ditembongkeun belah katuhun aras eta tempat Nabi Ibrahim parenganan ai belah kecal aras tempat ain cekan dengan." Sahabat agak bertanya-tanya di dalam hatinya, Kanjeng Nabi kunaon baik Kanjeng Nabi belah katuhun? Kenapa? Aras itu kan makhluk Allah yang agung. Antara kanan dan kiri lebih mulia kanan daripada kiri. Kenapa bukan Nabi Ibrahim yang di sebelah kiri, tapi dan
Nabi kieu udah ayolah unggul arasna dalam kasurnya. Maka Nabi upaya Nabi Ibrahim gerakan ieu asup kasurnya. Ayolah jalan arasna gabar ka neraka. Maka aing cicing dina gawang neraka supaya ulah aya umat aing ka neraka. Tah asli gawang neraka eta ibu bapak lain si bukon lain. Jadi asli gawang neraka mah kanjeng aya aki-aki mengki jadi ame kawas edan si roda gak ngobrol ada aing dari gawang neraka goblok palolobe kan ayam ngobrol iya percaya kalau gitu ada Masya Allah si kontrak jauh wajar mereka kia ngomong kumaha ngetan keluarga kita yang macam percayakan mereka mirip jalan kagak koprok pada terus baik hiburan datang-datang ngomong-ngomong itu kayak dari tadi kebetulan dia keluar kebetulan kuga stres kamu enak di rumah cari tadi asli bawang neraka lain mama kupon ini jangan ngomong bisa ke bahasa situ ayo dari bahasa apa ngomong kita kadang-kadang kumaha bahasa sebutna bahasa sudah kita terhati keluarga ayo jalan ngomong soalnya kudu kadangnya terhati nu diomong kenangan terhati kira-kira mencapai terpilih. Jadi asli gawang neraka makan Nabi. Ayo dia harus sebut namanya. Coba matanya udah. Lain bukan dia lain. Masya Allah, ya Allah mudah-mudahan dulu Nabi An-Nabi bisa ada sehingga syafaat selamat di neraka sudah surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Azizun alaihi ma'amitu. Nabi menangis. Nabi tidak nyenyak tidurnya. Nabi tidak enak makannya ketika melihat umat manusia masih ada yang belum beriman kepada Allah. Nabi tidak nyenyak tidurnya. Nabi tidak enak makannya ketika ada umat Islam dalam ancaman dunia apalagi akhirat. Aibura dahar dirasa estibra. Padahal umat Islam sudah terkena fitnah di mana-mana. Betul. Ini suatu percontohan buat kita semua. Hei para ulama, hei para kiai, ulah mikirkan kantong sorangan balik, ulah mikirkan diri sendiri, pikirkan umat. Masih banyak umat yang tidak tahu rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Masih banyak umat Islam yang kelaparan. Masih banyak umat Islam yang belum tahu bagaimana cara bersolat. Masih banyak umat Islam yang belum tahu cara bersolat. Jangan nikmat tidur enak makan selama masih ada umat Islam yang seperti ini. Ini contoh buat kita. Bukankah kita sudah diperintah oleh Allah? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kalau betul kita mencintai Allah, wajib ikut Nabi tidak pernah hijrah, tidak pernah tenang, merasa menderita manakala ada ancaman kepada umat Islam. Dari kiai wayangnya, dia berada di kiai wayang Allah masih berkah baik. Ia ma'ayak kiai imanu ya'robihi ayat abu ya imanu bil pulus wa ilam yakunil pulus ladalas hata mampus. Gara-gara kata tangga yang para sehat kata tangga jadi bikin kain bikin tak usah itu. Kita itu cadar tergeblek. Pikirkan umat. Saat ini umat banyak yang melakukan perzinahan. Saat ini banyak umat Islam yang melakukan kedua-dua. Saat ini banyak umat Islam yang terpapar narkoba. Jangan kau enak-enakan tidur. Pikirkan semua. Kalau betul kau mencontoh Rasulullah, dia bikin kiai,
Indonesia mah biasa dengan 1.500, BBM 1.700 di Indonesia mah alhamdulillah. Kiai di Indonesia mah bebas tanpa di penjara, polisi ngabagur di Indonesia mah lalu ayam maling motor dipanggilkan motornya, lalu di Konoha ayam masyarakat maling motor lapor ke polisi ke Konoha. Ente di Konoha beras mahal, harga beras naik, BBM naik, di Konoha antropi kecil naik. Untuk umat di Indonesia, paham? Wajib memikirkan umat saudara. Tanya juga kepada bupati, hai bupati, kau umat Nabi, wajib ikut Nabi. Nabi tidak punya tidurnya memikirkan masyarakat. Nabi tidak enak makannya memikirkan masyarakat. Kenapa masyarakat lemah masih banyak yang kelaparan? Masyarakat lemah masih banyak yang tidak masalah. Kenapa kau enak-enakan? Bupati itu catat negeri. Aku dipilih kurang lepas orang catat negeri. Masya Allah, pun dihidupkan baru Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati makanya yang dari pemilihan bupatinya, bilangnya awas masyarakat, jangan terprovokasi dengan calon-calon bupati. Kalau mendatang uang karena mengundang karena dapat diundang kita duit kapan dia jaga di waktu. Lepas dari sejati diundang alasan hal ini butuh dapat. Ayo gitu, ewan tak itu. Masya Allah, hati-hati masyarakat. Jangan gara-gara beda pilihan kalian terpecah belah. Mereka manusia yang tidak pertama pikir kaya masih ada pertanyaan. Gara-gara polis, Allah hati-hati saudara. Pilihlah pemimpin yang mau menderita, merasakan penderitaan rakyat. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri baldatul tibatul warahmatullahi amin ya rabbal alamin. Tapi memang seperti inilah fenomena akhir zaman. Maka dari momen Maulid Nabi ini saya mengajak kepada saudara saya, khususnya untuk diri saya, yuk kembali kepada ajaran Rasulullah, yuk kembali kepada ajaran Islam. Bagaimana caranya? Tidak mungkin kita kembali kepada ajaran Islam kecuali cara lainnya ngaji nasi bener ibu bapak, ngaji nangka kiai ulah kena kuliah, ngaji nangka abu yang ulah kena buaya. Jadi sebenarnya komoditi itu di akhir zaman kiai semakin langka, ulama semakin langka, mengikuti ayat kakak dan kiai-kiai yang lainnya mengikuti ayat kiai karena kiai bakalan dulu. Disampaikan dari hadis Sahih Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Musaddad bin Musa'ad, langsung dan diriwayatkan langsung kepada Rasul adalah melalui Imam Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik pernah mengatakan, "Lau hadisan hadisan la yuhaddithukum ahadun ba'd." Ain mereka bedakan di hadis anu muat ayat sahabat bedakan dari hadis sama saya. Artinya Sayyidina Anas eta sahabat generasi terakhir Muhammad. Sehingga bisa dipastikan setelah Sayyidina Anas tidak akan ada lagi sahabat yang tahu soal hadis. Kata Imam Anas Safi, bahula terkait Nabi ayatkan yang mudah ayat pernah ada ini, inna min asratis saati ayyaqillal ilmu wa yadhharul jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharul zina wa taqurul nisa wa yaqillal rijalu hatta yaqula liqamsina wa atadil qadibul waqt. Engke sampai kiamat terjadi. Jadi masa-masa kiamat akan terjadi di akhir zaman. Bahasa orang sing pertama ayat bilal ilmu, hei umat Islam, ilmu agama teh bakal langka ilmu agama di akhir zaman. Maksud langkahnya ilmu agama di akhir zaman seperti apa? Biqaulil ulama, kiai-kiai dicabutkan nyawa oleh Allah. Ulama-ulama kepala
Ghazali mengatakan, mautul alim musibatun la tuzbaru wa salamatun la tuzbaru. Meninggalnya seorang kiai, meninggalnya seorang ulama, ini merupakan musibah yang tidak bisa diganti, bagaikan kain sobek yang tidak bisa disulam kembali. Ku ayat itu untung kene dikurang ayat kiai ayat sakti, untung kene dikurang ayat kiai dan ayat ulama. Sanajan ayat kiai kurang ulama dan sudah didengar dalam kata belum wayahnya ajian kurang mengkut ayat kene mungkin mau ayat makanya suatu bahasa Allah kia hayang ngaji kul buksa surat baik itu kalau jendil emas nolak tak masuk tak bisa pakai kul naudzubillah jadi meninggalnya seorang kiai itu musibah lagi tapi keras banget itu terpakai aduh akan baik kan kiai kita pakai santri ayo dalam masyarakat kasantri pakai walau ada dulu pokoknya santri setan kita ngambil ke tuan muat sama mereka santri. Masya Allah, ibu bapak, meninggalnya seorang ustaz yang istiqomah, meninggalnya seorang ulama yang istiqomah, meninggalnya seorang abu yang merupakan musibah bencana besar, sampai Rasulullah mengatakan ini menanda kiamat sudah. Orang tua kita ulama yang istiqomah dipanggil oleh Allah menyesali akan kondisi di penjara. Alhamdulillah ini. Dari sekali lagi ketika ada ustaz meninggal, ketika ada kiai meninggal, ini merupakan bencana besar. Tapi lamun ustaz aja, lamun kiai benar, tapi lamun kiai benar dari, anggapnya boleh musibah jadi alhamdulillah. Ayat itu ayat kiai benar. Maka kita belum kiai mengajak masyarakat ngelawan aturan agama. Kiai ngajak umat menentang kesepakatan ulama. Padahal Allah ibu bapak sanadkan Rasulullah berseayat tapi dititipkan ke Allah. Ati Allah masyarakat lamun hayang mulia bahagia taat ke Allah. Pakulah penyawat maksudnya tuntutkan Al-Quran wati'ur Rasul, ikuti Rasulullah, orang penyaksian ke Rasulullah, ayat hadisnya terbicara baca hadisnya, terbicara artikel hadisnya, wa ulil amri tuntutkan para ulama. Ulil amri dirinya ayat nasibkan umaro kan anu apa dirinya ulil amri ulama. Tuntutkan ijma ulama, mereka ulama kesepakatan ulama seluruh dunia dari dulu sampai sekarang. Contoh sholat wajib, sholat waktu wajib, ijma saja. Tuntutkan minuman keras haram, ijma ulama. Tinggalkan ayat kiai ceramah blak-blak tidak ngajarkan masyarakat supaya ngelawan kesepakatan ulama saja di bawah keayaan mereka. Lamun ayat kayak gitu cajar dalam belas, mereka itu tuh kenapa mereka tinggal dong? Ini waktu bahu ayat kiai di model gitu, dengan dulu ceritakan dulu yakin mual marah mual singgung. Ulama dahulu yang sudah wafat dari Imam As-Sakhawi, dari Imam Az-Zabidi, dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seluruh ulama bahkan bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk Syiah dan Wahabi sampai saat ini sepakat percaya dan meyakini para habaib dan Ba'alawi adalah keturunan Kanjeng. Ini azmatul umatul Muhammadiyah. Sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan ulama Syiah dan Wahabi tidak ada yang mengingkari mengakui Ba'alawi al-Habaib sebagai turunan Kanjeng. Yang ayat jalma dua
Perjalanan Murad Sukri di Yordan. Kedua mobil dia jalma teh Wahabi. Wahabi anti muludan, anti ragaban, anti tahlilan, anti dana murjiah. Dia mengatakan bahwa lain cucu Nabi diturunkan ke urang Banten. Dituturkan ke urang Banten eta Kiai Wahabi teh berbalikan duaan deui. Padahal Allah sudah sepakat bahwa dia adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tiba-tiba ada kiai mengajak umat untuk benci Alawi, untuk mengingkari Alawi, tidak mengakui Alawi sebagai keturunan Nabi. Saya bertanya, tadi Alawi berisbat sebagai keturunan Nabi. Tiba-tiba ada jelma ngajak masyarakat supaya melawan kalimat wain akal betul. Sangat dunia para kiai, para ulama bertakwa, kuadilai lain jadi jelma. Ulangi. Rek nuntutkeun ijma ulama sadunia. Apa yang nuntutkeun jalma anu bener? Jawab saya. Ikut ijma ulama apa yang jalma edan? Ijma ulama apa jalma edan? Tapi kalau itu mah kiai lok, itu mah kiai luar, itu mah hayang kiai dan hayang kiai Indonesia, lain kiai Indonesia kiai Bandung belum bersatu. Buka kitabna Ukudul Lujen. Ukudul Lujen itu kita rumah tangga diajina ku kiai jeung santri anu geus terebani. Makana lamun ibu boga minangtu santri ka 3 bulan langsung geus eta anak ibu ulah aneh. Ulah ieu aya boga minang buat berkah. Si ibu mah ibu tahu can si anak aya 2 bulan ka teu geus pinter ai santri dan ulah aneh geus aya ilmu na kita bodol. Lu jeung mau merek diri nyanyi makan ayah. Saya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani nungalkan tafsir Munir kumaha ngomongna. Qala sayyiduna al-akramun al-habibu al-mahbubu sayyidu Abdullah al-Adanu sayyidu khalifatil masulati wal asrul kathiratil masrul bali al-biladi anatu ya tawassulillah. Sekarang penting kita akan mengenal Allah lagi mulai dengan sayyidullah wa Allah sayyidul wa sayyidatu alhamdulillah sallallahu Cek Syekh Nawawi pastilah umat di ahli bilang istilah khusus di sebagian negara, contoh di Indonesia dan di Yaman, anak dzurriyyat Rasulillah, sanjang turunan Rasulullah yang diperingati hari lahirnya keluarga itu. Idza kana dzakaru qawluhu habibun, bila mana kisah disebut habib. Wa in kana unsa lamun awes disebut ubaba ataupun nama syarifah. Artinya apa? Syekh Nawawi Al-Bantani dan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah termasuk Ibnu Hajar mengakui Alawi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Tidak ada satupun ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan Syiah dan Wahabi, terkecuali 2 orang tadi yang mengingkari Alawi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Ibu pertanyaan piraku Habib turunan Kanjeng Nabi itu pada nama Habib Nabolong, Habib dan terbenar ayat itu tuh ayat ibu bapak. Habib itu manusia biasa, bisa salah bisa benar. Orang mencintai Habib keturunan Nabi lain ketika jelema, maka jika kita harus tahu Imam Hakim ahibbu ahla baiti yang sesuai ahibbu ahla baiti hobi, cintai keturunan Nabi, cintai keluarga Nabi, li hobi lain karena keluarga lain karena keturunan Nabi, atau lain karena benar lain, li hobi karena cinta Nabi. Pokoknya turunan Kanjeng Nabi rek bener rek salah, rek goblok rek bener cintai. Itu bukan Nabi. Adapun lamun salah udah dituturkeun. Misalnya ayah Habib mabok, kepada hendak situ Habib mabok, lagi mabok begitu.
Sanakan eta akan daging embe timbul darah pipi, tapi akan daging babi dan cagel anu diharamkeun ku Allah teh tarabi. Baik nuturkeun Allah, baik nuturkeun bahan, nuturkeun halal maka teu. Baik nuturkeun Allah, lamun nuturkeun Allah tetap bari haram kali haram. Contoh gue, bukti A tapi hukum B. Contoh, moal orang ini ulah lima contoh bulan orang bilang dari bangun ulah. Nah untuk bilang ulah bodoh kahiji awewe tadi kawin kukulah di ledahan kita awewe goblok goblok tolong ulah bantu ulah kepedak dia goblok jadi bener-bener ulah bodoh kahiji awewe tadi kawin di ledahan barang di ledahan kukulah terus kata dikawin di ledahan beres ngalahirkeun dikawin kukulah. Eta we pertanyaan, eta si anak teh atau si bayi, anak ulah apa? Secara hukum agama, anak ulah apa lain? Yakin? Alhamdulillah. Bawa ke SDNA kasih Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Pasti semua tes DNA kedua pasti semua anak ulah. Sebab anak siapa tak kita Allah lain. Untuk ke dokter, untuk ke Allah. Yakin? Betul. Ayana tadilah semua apalagi anak ulah. Ayana ayah beda tapi anak. Contoh, awas IL ulah darah di kaki, ulah mun ngaji dia, ngaji mingguan, darah di kaki dia. Soalnya sesuatu yang apa gitu. Bukan ulah, tapi ulah di muka. Ya, ulah tempat contoh tadi tadi itu ulah kayak orang ulah gas itu ulah dengan pertanggungjawaban pengajuan kabur ulah ke Kalimantan tunggu kita keluar ikan daripada ruiran mengganti jalan sampai lewat di pasar kebetulan sisa lewat dicopot keluarga daerah tidak kau siapa. Pokoknya hayang mau berdiri, hayang mau berdiri asal kawin. Sang kawin di kawin sang. Si awe, lu ngalahan, lain sang seperti lain. Dia menjelaskan hukum. Mengulang ambil di kawin sang. Berhubung kita tulis ketika kita di dalam langsung sangka beres di dalam sangka wayangnya kita mulai dulu dia berjawab merus rumah tangga menang 7 bulan dikawinkan negara cukup sudah dengan bulan saja yang pasangan dengan 7 bulan si nikahnya melahirkan paham? Ibu bapak-bapak para kiai dan para santri anu nyawa masalah eta si orang anak aing anu kabur apa anak sang anak sang anu jawab alhamdulillah anak sang itu jadi eta si orang misalnya mumun ya ngarang eta apa si mumun eta anak sang bulan lain selalu berhamil maka kasih orang anak wanita paham? Jujur lamun kita orang jeung sang dibawa ke rumah sakit di tes DNA aku mau orang tes DNA sang tapi cerita agama kita anak kumaha itu kenapa itu kenapa betul? Paham? Jadi ternyata ilmu sains itu penting tapi tidak dari patokan hukum kurang ada akhir cek Allah lamun tema ya lamun tema saya belum jelas lamun tema hukum sains harus dijadikan aturan dasar hukum agama maka Al-Quran
salata taqulu bilangan aya awewe geus boga anak hiji eta awewe dicerai ku salakina maka eta awewe lagi dia temenan kawin deui kecuali kesalahan karena sucian tilu sucian betul yakin kita turun selanjutnya namun Allah untuk tilu sucian salah satu alasan utamanya adalah untuk mendeteksi mengetahui bahwa di dalam rahim peranakan perempuan tersebut tidak ada lagi sperma dari suaminya sehingga ketika perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain bisa dipastikan anaknya anak asal laki hanya lain laki bager yakin paham jelas ayat awewe mau dari sehat saya kami dioperasi rahimnya diangkat kira-kira lamun rahim awewe diangkat berarti mual awewe terus ditolak usalakina apa bisa langsung kawin lagi apa kudu nunggu sucian tetap kudu nunggu dulu sucian paham jelas yakin jadi semuanya ikut agama apa ikut saya ikut Al-Quran apa ikut dokter takbir lantas apakah itu dokter bisa dijadikan patokan bisa tidak usah oh dokter itu mulia seperti itu makanya jangan pernah sekali dokter tapi ketika mau hukum untuk dipatentkan tetap bukan ikut dokter tapi ikut hukum agama timbul pertanyaan lama bener hati belum kajian dari mana jawab kula rebuka kitab At-Tawali kitab At-Tawali dia karangan Imam Ibnu Qudamah jadi bageula ceritakan anak bakal alami kan halaman 200 saya lupa salah halaman 200 dari Universitas bahwa di negara kawasan Dina anak bakal karena nasihat di Balkin walau Ibrahim Alawiyah di Balkin itu adalah salah satu wilayah yang ada di negara kawasan kawasan Iran, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan itu kawasan sebenarnya bahwa ayah Alawi turunan Sayyidina Ali turun Sayyidina Ali Ba'alawi dan Ba'alawi berarti turunan Sayyidina Ali disebut Fatimah Alawi boga pamajikan syarifah rumah tangga berpikir kaboga babaraha disebut sabar-sabar kan boga babaraha anak awewe usim paceklik mau sakinah berarti eta syarifah jadi janda anak banyak janda anak pagawai ada ayat hidup zaman krisis di kawasan eta awewe jandulan ngajelan lamun pun tak penta ininya isi daya hul masyarakat ini teh turuna Asia teh ulah kanjeun tapi lamun mereka terbisi kumaha orang akhirna eta awewe dibawa anakna ka Samarkand eta aya di Uzbekistan Tengahun di negara Samarkand kata awewe cek eta awewe lah terpunta petane demi maratan anak demi menyambung nyawa mewangisi daun-daun asup ke negara Samarkand dirinya ayat ke acara dua acara gede hiji kambing abang kedua bisa tapi apa dipimpin para kiai ayat bisa dipimpin dari manusia ceketaranda turunan Alawiyin lah air daripada datang ke manusia mending datang ke tempat kiai tepat pikiran karanda kenapa jakaru yang benar datang ke kiai ceketaranda ceketar kiai kunal
datang lagi sore Bapak Kiai ieu kami cadaha lapar wayah kan kami minta dahar jeung ieu di makanan cek eta randa kula nanya keulanan urang-urang lamun aya jalma kelaparan kami leuleus sosoroyongan lapar rek dibere dahar mual ngajakeun ya mana KTP nak mana saha mana saha pasti geura geura geus beres kakak ditanyakan bener eta akhlak tapi eta kiai kumaha aing meh kurang mah wawanian batu di rumah ini kakak pulang ke abu aing meh wawanian aing itu meh saha ieu ya abdi teh turunan Ba'alawi, turunan Alawi, turunan Sayyidina Ali, turunan Kanjeng Nabi, abdi teh abuya, abdi teh boga ama bapak si eta, seperti itu, Kanjeng Nabi Sayyidina Ali. Sekitar kayak itu menjawab, artinya kita dalam ngaku habib bulan benar, ngaku syarif namun awalnya benar, macam kayak akib ini diulahnya, lalu benar mana kebenaran Kanjeng Nabi, bukti ke mana saksi, selalu tidak lain, selalu aja, selalu. Kita awalnya bingung, jadi negara teorinya zaman kita aja karena negara kita supaya bahaya nyawan bisa dituduh anak itu Kanjeng Nabi tukang mentah. Eta awewe yang diberi dahar kata di omongan gitu kan balik eta awewe bari nahan boten lapar bari anak-anak mereka diinggal di masjid kelaparan indung dan kukurilingan demi apa? Demi memberi sesuatu untuk anak-anaknya tapi kukiai kalau diminta sanksi inna lillahi wa inna ilaihi akhirnya terpaksa eta awewe datang ka pendeta manusia dijaga eta awewe kurang kieu macam pendeta manusia udah geraknya anak taruh di masjid geura bawa ka imam aing sasepuhna kok pakaian ganti kudu bagus terjadi singkat cerita tengah malam eta abuya mimpi barang termimpi eta abuya kiamat terjadi kebaris umat manusia bendera Islam ada di kepala Rasulullah ditampakkan keindahan surga datang eta kiai Kanjeng Nabi ari eta hidup di surga jeung saha cek Kanjeng Nabi eta teh pikeun jalma anu lirajulin muslimin muwahhidin buat seseorang yang Islam dan bertauhid la ilaha illallah pikeun jalma Islam kurang mah kita ke dalam Islam oh Rasul lamun eta pikeun jalma Islam kakulingkeun bae atuh kitu jeung abuya aya kitu pantun dia Islam muncul kurang mah kalau ini dia ilang sia Islam cekek kenapa benar Nabi kulit Islam bahkan abuya kulit umat sekali Nabi akhirnya bayina mana saksina mana buktina sia sebagai Islam tapi itu aja datang kasih ayatnya kalau awal itu anak-anaknya mereka diberedah bahkan ngakukan ancuai usia dan ayat bukti adalah sia datang kai ngaku umat Islam mana bukti ngacu orang-orang itu berkumpul ayo ngacu orang-orang yang itu berkumpul untuk orang kita kurang sia kiai ngaku Islam ayat yang dihadapan ini tapi anak itu ayat bingkai randa kelaparan anak kelaparan di baju di sekuat lebah minta edukasinya minta dahar kasihan lain diberi kakak diedukasi usia ayo sia datang ke air hayat karena surga mau ngaku kurang cemburu mana ngaco sahar yang itu berguna mau tuh
Terus kan sejak dulu terus kan ya Allah, mudah-mudahan kami sadaya Tuhan di sini selamat di malam kami sehingga syafaat Rasulullah. Akhirnya kita jalan hiling sih kaget kita jalan barang kaget kita punya orang sungai jeri kita punya kembali kamu karena pemerintah Aisyah sudah lagi kita ngomong langsung udah teangan di tangan dari sore kita datang di kampung kita datang dengan paling akhirnya menangkap bahwa kita awal keluarga anak-anak des ayah di imam pendeta yang maju sidak tadinya eta maju si ulah saja eta awal jeung anak-anak pendeta mau diberi koalisinya awal pabimari sarebudikan lamun sadinar dalam misalnya yang pendapat sadinar dalam emas berarti lamun sarebudikan berarti dalam kilo dalam ribu berarti 8 kilo lamun 1 kilo akhirnya 1 kilo itu 1 miliar 200 kali kan beda Allah selalu cek kata dia ke manusia Kuai Indonesia 10 miliar lebih asal juga kata awal kayu baik urusan di paraman umat pendeta majusi ya harus dibedakan dengan ternyata pendeta majusi pun mimpi yang sama ternyata pendeta majusi siap datang karena kedaulatan Aisyah Joseph siap Nabi Muhammad membedakan bahwa itu gedung pikir siap ngan siap mau eta gedung ada di surga gedung eta pikir siap karena siap dia sudah dimakan muncul ayo setelah ngomong ngan siap mau bisa eta gedung lamun tak suka surga mau bisa suka lalu jadwal terima syahadat kiai ayo geus asup Islam tadi keluarga anjing ya Allah mudah-mudahan kami anu video sing syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sinarnya yakin apa tidak para ustaz keturunan Nabi percaya atau tidak semoga dengan keyakinan ini kita bertemu dengan Rasulullah dan berdoanya amin ya rabbal alamin namun sekali lagi adapun ayat kabaki anu berbuat salah ulah dibingungkeun lamun bertutur cuma lain ada waktu setan hanya Habib tetap kalau kita mencintai orang karena baik tidak perlu Habib tidak perlu Habib asal takut pasti dalam hati orang bila justru Nabi mengatakan Habibu a'la tidak umbi cintai keluargaku kata cinta kepada Nabi hati-hati saudara makanya sudah isma ulama bahwa adalah keturunan Nabi kumacana ayat kebetulan keturunan Nabi aku periksa baik tukang nyanyi fatwa urusan agama ayat itu bahkan orang menjadi jadi wanita itu urusan agama serahkan ke ulama lain kan tukang dangdut mirip dia di zaman itu loba masyarakat hayang loba jamaah dan muda tunggu masalah kaprah pelawak kita ceramah muda ayat itu tunggu nggak lain nyeritakan Rasulullah kalah baik balik ke iman lain menang syafaat kalah menang diri berkhusus dia. Nah, betul kan dan inilah tanda-tanda kiamat. Agama semakin menipis, kebodohan merajalela. Yang ketiga kata Nabi, wa yushrabal khamru, minuman keras di mana-mana. Yang keempat, wa yadhharu zina, perzinahan di mana-mana. Bukti tidak satu. Minuman keras di mana-mana, perzinahan di mana-mana. Bahkan yang lebih menyedihkan baru-baru ini terjadi. Ada pimpinan orang kafir datang ke Indonesia, datang disambut dengan mulia, kiai cium tangan pimpinan sama kafir. Dan apa pesan orang kafir tersebut kepada presiden, kepada pejabat Indonesia? Tolong di Indonesia buat aturan yang membolehkan lelaki menang kawin jemaah, awewe menang kawin jemaah. Ibu bapak, persinahan biasa saja, bahwa antara laki dan perempuan terjadi, malah diminta
Ada tak? Saya dengar minuman keras adalah umul khaba'is. Biar kira pemerkosaan terjadi di mana-mana gara-gara minuman. Anak memperkosa ibu gara-gara minuman. Bapak memperkosa anak gara-gara minuman. Jahat tidak minuman keras, biarkan tidak minuman keras, tapi biarkan ada rujukan. Bapak sini, lamun tiada timbangan sendiri. Ayat tempat-tempat warung minuman keras yang sudah jelas merusak tatanan budaya, merusak akal masyarakat Indonesia, wajib segera ditutup. Lalu masyarakat menutup, lain mau di dakwah kiai ke masyarakat ditangkap. Makanya polisi punya kewajiban untuk menjaga bangsanya, bukan menjaga daripada persulian, bukan menjaga daripada korupsi dan kejahatan, tapi menjaga akal dan akhlak masyarakat. Wajib polisi terlibat. Oleh karenanya, bila mana ada tempat minuman keras, wajib dihancur. Setuju tidak? Kalau polisinya capel, jangan masalah, cicing baik, kaburu. Kira-kira para pemuda dan pemudi siap bergerak? Kira-kira siap masyarakat bergerak? Siap bakar papan minuman keras? Siap hancurkan pelacuran? Takbir! Bagi baru urusan lain kok, sering kalunya. Bahkan beberapa waktu yang lalu terjadi di Kabupaten Lebak, anak perempuan cantik cerita masih sampai perkosaan gara-gara mencara apa-nya jawa masyarakat. Makanya kiai santri bukan masyarakat, gantian polisi, bantuan polisi, bakal apa seperti itu. Solo tampil ini datang dalam kafir, dia ada persimpangan segala dalam kafir. Oh, dulu lagi nih yang terakhir di kiamat, wajiblah watak surah bisa, wajiblah tidak. Di hari seperti ini, di detik-detik kiamat terjadi, perempuan bakal mendominasi daripada laki-laki. Artinya apa? Perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sehingga satu laki-laki kata Nabi bisa berbanding 50 terbukti di dia ada hadiran lama-lama wewe. Jawab tunjuk di majelis taklim harian mingguan lomba bapak-bapak taruh ibu-ibu, lomba ibu-ibu di masa lomba bapak-bapak taruh ibu-ibu. Pantas Kanjeng Nabi di neraka ini perlombaan ibu. Dan Allah mudah-mudahan ibu-ibu ini masih selamat di neraka. Beda di bapak-bapak hadir di desa ini bagi ibu-ibu benar. Di majelis taklim sudah ada kopi baik dengan 20 sini. Akan ngomong mendengar kayak gitu bosan cerita bahkan kok ada praktek di sebuah hutan dan itu di pasar berwudu dari sholat dari pakai bapak-bapak. Lalu itu bapak gantian kiai karunya bagian usaha kiai setuju mengaji salutik menghadiran salutik pantas sekali Nabi bapak-bapak tidak sudah Nabi salutik sekali Nabi. Ayah ibu-ibu loloban dari neraka, bapak-bapak lolos di nazar, dinasikan ya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu ini masih jadi ahli surga dan neraka. Jadi kahar tidak ada kajian jenam dan mantap loba jamlah. Ternyata hijrah lagi bisa berarti 5. Bayangkan kurang lama hijrah lagi. Bokah membandingkan dengan hiji 40 salapan terlalu salaki ngajamlah moal. Ngajamlah moal benar, boleh kalau 40 salapan dulu ibu awewe seru tadi. Makanya dia mah saran daripada 40 salapan dan menumpu menyekop 40 dengan baik. Jadi wayangna izinan salah ibu kawin dari ibu awewe. Setuju? Kalau kita akan dulu salaman. Mana kalau dia itu salah ibu. Emang makhluk paling aneh di dunia ya mama. Paling aneh. Kumaha enak sen kanan belok kiri, sen kiri belok. Eta mama aneh menurut mama. Jadi keluarga kita sekali sejuta salah ibu kami dari. Lamun bapak wayang lalu sok maksa
hati seorang ibu itu bagaikan cermin, sekali letak susah disambung kembali. Betul kan? Dan bapak jangan sombong, jangan mentang-mentang sekarang sukses, akhirnya bapak menyakiti istri bapak. Ingat bapak menderita bersama istri. Betul? Nah, jadi kiai ulah salah karena tidak cek itu doa seorang istri. Betul? Jadi dapat sukses itu doa seorang istri. Betul? Jadi bupati sukses doa seorang istri. Betul? Hiji jadi kiai lah obat jadi abulah kali lagi. Hiji pamajikan mendoakan jadi bupati lalu obat kali gubernur. Setuju tak? Setuju? Ayo. Ibu, bu, kulak klarifikasi dari seperti mah penghujung bahasa. Lalu salah ibu kawin dari, ulah sok salah sangka, ulah sok goreng sangka buang terus berbangun kain. Justru ketika suami ibu menikah lagi itu tanda semakin cinta dan sayang kepada ibu. Salah ibu dipending, mbak ibu kersane balikan musuhan anak di dalam benar gak dia pamajikan air dan cari kawan-kawan anak. Tapi kunaon asal kawas ini baik. Salah ibu dulu bensin makanan. Dipikiran hari itu capek tekabudang dan ngasuh anak bersiap imahnya. Nyabari kawan tekabudang dan pantesan dipamajikan air dan kawan hari itu capek. Lah, Gusti ayeuna mah kudu ibadah, karunya ka pamajikan, supaya babagi tugas rek kawin deui eta saha. Jadi anu orang nyangung tidak nu kolot nyangung ada jadi kawinan geus kieuna. Betul teh Bapak? Ibu bener. Masya Allah, kalau yang melakukanku dan luar biasa mengkajian sidang, berhubung dengan sedia, ulah kalian akan masyarakat, ulah kama bawa langsung, tuturkan ulama, ulah tuturkan hawa nafsu, kupeda hewan kahiji turunan kanjeng Nabi langsung lagi dianggap turunan Nabi. Urang yang kesedetik boga guru anak alobah menjadi nilai kabeh anak. Ayat goblok apa pernah goblok lain guru anak guru urang tetap anak guru urang eta teh injukan jeung Nabi manusia biasa wajib dihormati dan dihargai benarnya diikuti salahnya jangan diikuti. Yuk kita bareng-bareng baca sholawat, mudah-mudahan dengan sholawat ini kita dikuatkan iman dan Islam, kita dikuatkan ihsan kita. Dengan berkah salawat ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dengan berkah salawat ini segala hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Dengan berkah salawat ini ya Allah kami bersatukan dunia dalam kemuliaan dan kebahagiaan, bersatukan pula nanti di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfa'idhu wa husnul khawatim
mewariskan para ulama cintai Rasulullah beserta keturunannya. Nah, dan kita akan bisa melaksanakan itu, melakukan itu lalu pulang dari ngaji. Mudah-mudahan masalah ini hampura ke Allah kita sama segala dosa, hampura ke Allah dosa itu bapak ulang, dulu ulang, balaya ulang, kalbat ulang. Ya Allah, jadi kampung sebagai kampung al-tayyibah, amin. Kampung al-barokah, amin. Kampung al-ahlina, jadi penduduknya jadi ahli ibadah, rizkinya melimpah ruah, segala urusan mudah, para ulama, para kiai berkah, dari kawan pacitanya husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Abdul Adul Bedah, Abdul Adul Suhud, Adhan Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.